Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena di tengah sukacita kami pada minggu hari ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi, mampukan, layakan hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabar minggu hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Semua diberkati. Kita akan bersama pada minggu hari ini, pada minggu yang kedua ini, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebagaimana tema besar kita gereja GMI Anugerah Lubuk Linggau, dan ini minggu yang kedua dibahas akan tema besar kita 1 tahun ini. Minggu yang lalu Bapak Pendeta juga sudah bahas akan tema besar kita 1 tahun ini, dan pada minggu hari ini saya juga akan membahas tema besar kita untuk kita boleh pakai, dan biarlah juga boleh mengacu kita untuk kita melayani Tuhan dengan lebih baik lagi di tahun ini. Dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini juga yang menjadi landasan tema kita 1 tahun ini untuk gereja kita. Dan temanya, sebagaimana tema besar kita adalah setiap orang percaya adalah pelayan. Setiap orang percaya adalah pelayan. Tema ini Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang penting sekali kita bahas. Setiap orang percaya adalah pelayan. Dan yang penting sekali kita bahas adalah di sana pelayan. Pelayan, ini adalah kata kerja. Dan tema ini mengacu kepada orang yang melayani atau ditujukan pada satu oknum kalau pelayanan itu pekerjaannya daripada seorang pelayan. Nah, kalau kita melihat daripada tema ini jelas sekali yang dikatakan pelayan itu bukan hanya seorang misionaris, bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang biarawati dan pelayan gereja yang full time yang berpengalaman. Perhatikan, setiap orang percaya adalah pelayan. Tetapi tema ini Alkitab mengatakan bahwasanya pelayan itu adalah setiap orang Kristen. Pelayan itu adalah setiap orang yang percaya dipanggil untuk pelayanan, menjadi pelayan. Lalu singkatnya, kalau ditanya kepada kita, lalu siapa dong pelayan itu? Pelayan itu adalah saya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Karena kita semua adalah orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 ini merupakan
ayat yang dipergunakan sebagai dasar konsep imamat am, orang percaya, imamat am, umat beriman, sebuah konsep yang identik, yang diidentikan dengan Martin Luther ketika ia memulai gerakan reformasi. Dan di ayat ini menegaskan bagaimana umat yang percaya Tuhan Yesus telah dianugerahi untuk menjadi imam secara komunal, bukan secara individual. Dan keimaman tidak lagi ditentukan dari garis keturunan darah seperti dalam Perjanjian Lama, melainkan menurut iman, sehingga keimaman tersebut terbuka untuk semua orang dari segala bangsa. Tidak lagi seperti di zaman PL, harus sesuai dengan garis keturunan. Kalau dia keturunan papa mamanya adalah seorang imam, maka anaknya juga akan lanjut. Bukan seperti itu. Tapi di nas ini mau dinyatakan bahwasanya iman, sehingga keimaman tersebut terbuka untuk semua orang dari segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, sebagai imam kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Kita harus menjalankan peran kita sebagai imamat rajani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu di sekolah maupun di gereja. Demikian juga imam adalah sebuah jabatan yang mengandung konsekuensi pelayanan korban persembahan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan rajani ini berasal dari kata raja. Jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan Allah untuk memimpin, mengelola dan mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita perhatikan imamat rajani, kamu adalah imamat rajani, dapat berarti sebuah tanggung jawab melayani Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Tuhan Allah kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, imamat yang rajani ini didukung dengan ayat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang mengatakan agar kita hidup kita jalani dengan melayani. Kehidupan yang kita jalani ini harus kita lakukan dengan melayani. Karena melayani adalah jalan hidup dan Tuhan mau kita menjalaninya sebagai imamat yang rajani dengan pekerjaan yang besar di dunia ini yang Tuhan mau kita bisa menjalani hidup ini, melayani melalui kesaksian kita akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah menjamin hidup saya, yang sudah menjadikan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat saya, yang membuat keluarga saya, yang membuat pelayanan saya, sehingga seperti ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan itulah yang harus kita saksikan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, imamat yang rajani. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah imamat yang rajani. Imam adalah orang yang bertanggung jawab dengan hal-hal yang kudus yang erat hubungannya dengan ibadah kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dan raja adalah orang yang memimpin, yang memiliki otoritas yang sebenarnya jabatan. Kedua hal ini tidak bisa diborong Bapak Ibu. Tidak bisa dirapel oleh satu orang.
sebagai imam dan sebagai seorang raja. Ini pekerjaan ini tidak bisa diborong oleh satu orang. Karena keduanya tergantung dengan garis keturunan. Tapi firman Tuhan kali ini katakan bahwa orang percaya adalah imam dan juga raja. Bahwasanya kita sebagai orang percaya adalah imam dan raja. Harus bangga dong kita imam, kita juga raja. Nah, dan itu semua bukan sebuah pilihan, dikatakan dalam nas ini, itu semua bukan suatu pilihan, tapi adalah identitas sebagai orang percaya. Itu identitas kita sebagai orang percaya, imam dan raja. Saya imam dan raja, Bapak Ibu Saudara imam dan raja yang sudah menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus. Harus bangga dong, kita sebagai imam dan raja. Lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Sampaikan, saya adalah imam dan raja. Lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Dan sampaikan juga, saya adalah imam dan raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal-hal apa yang diperlukan untuk kita bisa menjalani tugas yang luar biasa ini? Yang pertama, yang perlu kita bisa lakukan, hal-hal yang kita perlukan supaya kita bisa menjalani hal yang luar biasa ini adalah, yang pertama adalah kita punya identitas. Dalam konteks John Wesley, dia lebih banyak menekankan bagaimana kehidupan orang yang sudah diselamatkan dan orang yang sudah mengalami perubahan status, yaitu dari budak kepada anak, karena tercermin dalam tindakan-tindakan kesalehan di hadapan Tuhan Allah dan juga tindakan-tindakan belas kasihan kepada sesama. Kita perhatikan lagi di ayat yang ke-10 tadi. Dulu dia bukan seorang anak. Dulu dia adalah seorang budak, diangkat menjadi seorang anak. Dulu dia tidak merdeka, kini dia telah menjadi orang merdeka. Kita punya identitas. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Melayani bukan sebuah pilihan. Melayani Tuhan itu juga tidak bisa kita skip. Hanya untuk orang lain, atau ini bukan untuk saya, atau ini bukan bagian saya, atau silahkan yang lain dulu, aku belakangan, dan alasan macam-macam. Tetapi tetap dengan jelas katakan bahwa semua orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pelayan. Ada seorang penulis besar katakan, sekali Anda meminta Yesus Kristus menjadi Tuhan dan berkuasa dalam hidup kita, maka kita telah terlibat di dalam misi dunia, bukan lagi sebuah pilihan, tapi itu sudah menjadi suatu kewajiban. Karena itu adalah identitas kita. Pelayan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita perlu yang namanya status, identitas kita. Contohnya, tentara tentunya punya kartu tanda identitas, bahwasanya dia adalah seorang tentara. Pasti. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita juga punya kartu identitas KTP. Karena itu menjadi identitas kita kemana kita pergi. Dan kita di dalam Tuhan, identitas kita jelas, yaitu imamat yang rajani.
Identitas kita adalah imamat yang rajani. Oleh karena itu, kita harus bertindak selayaknya kita orang yang melayani Tuhan, dan kita bertindak layaknya kita sebagai seorang raja yang punya otoritas, kuasa untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pelayan Allah, kita harus juga yang ditentukan, yang dituntut oleh Tuhan adalah menghasilkan buah. Menghasilkan sesuatu yang berarti dalam pekerjaan kita sebagai seorang pelayan. Kita dituntut ada dampaknya, kita dituntut ada hasilnya, ada buahnya yang lebat serta manis, dan harus bisa menaklukkan dunia ini ketika berbuah. Karena apa? Ketika kita berbuah, bukan kita yang menikmati. Ketika kita melakukan sesuatu, bukan kita yang menikmati. Ketika kita berbuah lebat dan hasilnya manis, orang lain yang menikmati. Orang sekitar kita yang menikmati, bukan kita sendiri yang menikmati. Orang lain yang menikmatinya harus berdampak, harus ada pengaruhnya, harus ada buahnya ketika kita menjadi pelayan. Kita juga harus menjadi terang. Kita juga harus memberikan rasa. Contoh kecil, harus menjadi rasa. Garam, kita harus jadi garam, kan gitu. Harus menjadi pelayan, menjadi garam. Garam bukan untuk dinikmati garam itu sendiri. Garam itu menghasilkan rasa, harus dinikmati oleh orang lain. Lilin menjadi terang. Terang tidak mau menerangi lilin itu sendiri, tetapi lilin itu menerangi untuk orang di sekitarnya. Demikian juga kita pelayan yang harus menghasilkan buah, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi orang lain yang harus menikmatinya. Orang lain yang akan menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, rasa dan cahaya keluar berdampak untuk orang lain. Oleh karena itu kita harus melayani agar kita bisa berdampak. Melalui karakter hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, supaya semua orang dapat melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Kita punya identitas sebagai orang percaya adalah imamat yang rajani. Imam dan raja. Yang kedua, kita diperlengkapi untuk melayani. Tidak hanya sekedar aku adalah imam dan raja, tapi kita diperlengkapi untuk melayani. Kita perhatikan di ayat yang ke-10, setiap orang harus melayani sesuai dengan karunia-Nya yang diperoleh dari Tuhan. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yang mendukungnya. Jadi jelas di sini dikatakan bahwasanya sebagai pendeta, guru Injil, pelayan, mungkin majelis adalah dipakai Tuhan untuk memperlengkapi kita. Dipakai Tuhan untuk memperlengkapi jemaat dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan juga kepada orang lain. Bukan kita katakan, oh, saya suka dengan khotbahnya si Anu, nikmat sekali. Saya senang dengan khotbahnya pendeta Anu, kena terus. Atau mungkin kalau si Anu melakukan pelayanan, saya rasanya tentram sekali, tenang sekali, aku dapat menikmatinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar itu, dan bukan hanya sekedar sampai di situ. Kita berhenti.
cukup menikmati untuk diri kita. Bukan. Tapi harus apa yang sudah kita nikmati, kita kasihkan juga, kita berikan juga, kita sampaikan juga itu kepada orang lain. Rasul, gembala, guru itu merupakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Contohnya, saya sudah mendengarkan khotbah Ibu Pendeta, cukup sampai di situ, oke. Tidak, Bapak Ibu, tidak hanya cukup sampai di situ. Tapi kita juga yang sudah mendengarkan, kita sudah menerima dan kita sudah diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan, tidak untuk kita nikmati sendiri. Tapi kita juga harus sampaikan kepada orang lain. Tidak cukup aku sudah terhibur dengan khotbah yang disampaikan si Anu. Aku sudah ditegur dan lain sebagainya, tidak cukup hanya sampai di situ. Sampaikan itu juga kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita sudah diperlengkapi melalui setiap rasul, gembala, guru, dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi kita akan pemahaman kebenaran firman Tuhan, untuk bisa kita juga sampaikan kepada orang lain. Ketika kita sudah memahaminya, ketika kita sudah dimuridkan, kita juga harus kembali menyampaikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir, kita diutus untuk melayani. Jadi kita tinggal di dunia bukan hanya sekedar kebetulan, tapi kita tinggal di dunia ini harus berdampak. Tugas Yesus sudah selesai di dunia ini dan dia sudah kembali ke surga. Sekarang kita diberikan tugas, kita diberikan beban itu, diutus untuk kita boleh melayani Tuhan. Sebagaimana amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita diutus untuk juga melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sampaikan ketika melayani itu harus sampaikan kepada kita semua. Itu kan tugas Pak Pendeta. Itu kan tugas Bu Pendeta. Itu kan tugas majelis, itu kan tugas para hamba Tuhan. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwasanya tugas pelayanan itu adalah tugas kita sekalian. Kita diutus untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan katakan kita harus hidup dalam melayani Tuhan dengan prinsip-prinsip, dengan pemahaman-pemahaman yang benar, motivasi yang benar sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan masing-masing kepada kita. Dan oleh karena itu dasar kita menjadi pelayan jelas, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dan kita menjadi orang percaya, tugas kita selanjutnya adalah menjadi pelayan. Melayani Tuhan. Sehingga kita memiliki terus keterbebanan dan kemampuan serta pelayanan itu, melayani itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus telah meneladankan itu juga di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah tema besar kita di tahun ini bahwasanya setiap orang percaya adalah pelayan. Kita boleh sampaikan itu, kita boleh nyatakan itu, kita bisa lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah seorang imam. Kita semua adalah seorang imam. Kita semua adalah seorang raja. Kita punya identitas kita itu yang tidak bisa dipilih-pilih atau tidak bisa ditolak. Nanti dulu Tuhan, aku belum layak jadi raja, aku belum layak jadi imam. Tidak, nggak ada pilihan. Itu wajib, itu mutlak, sah diberikan kepada kita. Dan harusnya kita bangga sebagai seorang imam dan raja.
Lalu yang kedua, kita juga sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan melalui setiap hamba-hambanya. Dan kita diutus untuk melayani kepada setiap orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu sanak saudara kita, mungkin itu orang lain yang belum kita kenal. Dalam setiap kehidupan kita diutus untuk melayani Tuhan. Karena itu semua menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah kita juga terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala talenta yang sudah Tuhan beri, kita bisa sampaikan dan kita juga bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita orang percaya adalah pelayan. Kita semua orang percaya adalah pelayan. Jangan dinikmati kepada kita sendiri, tetapi harus sampaikan itu kepada setiap orang yang membutuhkannya dan yang memerlukannya, agar mereka juga dapat menikmati seperti apa yang sudah kita nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, bahwasanya kami harus bersyukur kepadamu ya Bapa, dengan tugas yang agung Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih dengan hidup kami yang penuh dengan noda, dengan hidup kami yang jauh dari kesempurnaan, tetapi Engkau memberikan tugas kepada kami menjadi seorang pelayan. Pelayan bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh melaksanakannya menjadi pelayan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau terus menyerahkan segala komitmen yang kami telah utarakan di hadapan Tuhan, untuk kami terus cinta kasih Tuhan, untuk terus kami setia di dalam kehidupan kami, di dalam keimanan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati kami, agar kami terus menjalaninya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hingga pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap dalam keadaan setia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu hari ini dapat terus tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, bahwasanya kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan ini semua untuk kami boleh sampaikan kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat menikmati apa yang kami nikmati, sehingga mereka juga boleh merasakan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, sebagaimana Tuhan telah bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin.